Ya, pas berarti ada yang belum kenal saya ya. Kalau kelas manajemen mungkin udah banyak yang kenal. Perkenalkan, nama saya Destria Kurnianti. Saya dosen di program studi S1 Manajemen. Konsentrasinya keuangan. Jadi keuangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi keuangan nanti akan ketemu sama saya untuk manajemen ya. Entah saya sebagai penguji maupun saya sebagai pembimbing. Nah, semester ini saya juga diamanahkan untuk mengajar di kelas fintech, baik itu di manajemen maupun di bisdik. Kalau di manajemen sih udah lama ya saya ngajar fintech, udah beberapa semester. Nah, di bisdik ini saya baru ngajar nih. Oke, udah kenal ya, saya Destria. Tadi udah memperkenalkan diri, sekarang gantian nih, saya pengen kenal kalian. Saya absen satu-satu ya. Raditya Praba Junior, Junior, sorry. Hadir Ibu. Muhammad Arkan Pati, Hadir Bu. Arkan, oke. Hadir. Andika Satya Aryaguna, Hadir, Ibu. Andika, bisa on Hadir, cam Ibu. semua dulu. Bisa on cam biar saya bisa ngeliat muka-mukanya. Kalau ketemu di jalan kan enak. Andika mana Andika? Hadir, Ibu. Nggak bisa on cam ya? Iya, Bu. Webcam saya lagi rusak, Ibu. Sama HP saya juga lagi error. Oh, ini usahakan nanti bisa on cam ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Tadi Raditya bisa on cam Raditya. Hadir Bu. Kenapa belakangnya Sahroni? Muhammad Arkan boleh on cam dulu. Oh, udah Bu. Hadir Bu. Ramdan Trifauzan, Hadir Ibu. Yuda Hafiz, Hadir Bu. Muhammad Nias Kamaluddin Robbani. Hadir Ibu. Oke. Yeni Hesti Ferawati Manurung, Hadir Ibu. Siti Nurlaila, Hadir Bu. Fikri Firmansyah, Hadir Bu. Muhammad Ferry Hidayat, Hadir Bu. Syifa Aulia Azahra, Hadir Bu. Raniah Kamilah, Hadir Bu. Mardiana Saharani, Hadir Bu. Arum Nur Anggraini, Hadir Bu. Robit Ali Zain Mustafa, Hadir Bu. Raja Raffi Aryawira, Hadir Bu. Nazwa Eka Putri, Hadir Bu. Alimah Alda Fuadia, Hadir Bu. Lailatul Istianah, Hadir Bu. Romanus Mando, Fransio Silaen, Hadir Bu. Kayla Diandra Alicia, Hadir Bu. Cecilia Sheryl Kusuma, Hadir Bu. Nanda Melandri, Nanda, nggak ada Nanda. Jonathan Halomuan Simanjuntak, Hadir Bu. Aryo Ali Nugroho Singgih, Hadir Bu. Dea Permatasari, Hadir Bu. Jihan Alia Rahma Putri Irmawan, Hadir Bu. Muhammad Syahid Darmawan, Hadir Ibu. Nur Fitri Anggraini,
Hadir, Bu. Masya Putri Basalmah, Hadir, Bu. Fatir Fairuzi, Hadir, Bu. Teja Supraba, Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Fadli Ihsan, gak ada. Fadli, gak ada ya. Juan Wodo Romansa, Hadir, Bu. Nirmala Fauziah, Hadir, Ibu. Jauza Akna Kamila, Hadir, Bu. Julianda Jahid Mutakin, Hadir Bu. Azzahrani Hafsyah Paliandri, Hadir, Ibu. Andi Muhammad Fahri. Hadir, Bu. Ini emang Muh aja atau di singkatan dari Muhammad? Singkatan Muhammad. Hmm. Najwa Jelita Soleha. Hadir, Ibu. Oke, berarti di kelas ini yang tidak hadir hanya Muhammad Fadli Ihsan sama Nanda Melandri ya. Nggak ada kabar? Nggak ada kabar, Bu. Ini lagi saya coba teleponin. Oke. Sebagai informasi, eh, untuk pertemuan selanjutnya batas maksimum absen itu 15 menit ya. Jadi kalau lebih dari 15 menit saya anggap tidak hadir. Gitu. Kemudian untuk absensi maksimum adalah 3 kali dalam 1 semester. Lebih dari 3 kali kalian tidak saya perbolehkan untuk mengikuti ujian, baik itu tes maupun UAS. Oke. Kemudian nilai akhir adalah final. Jadi tidak akan saya berikan tugas tambahan atau perbaikan. Proses belajar hanya selama 1 semester gitu. Jadi selama 1 semester itu manfaatkan dengan baik untuk memperoleh nilai yang baik gitu. Jadi nilai itu saya selalu berdasarkan apa namanya effort kalian di kelas, baik itu tugas maupun nanti ujian. Nah, ujian fintech ini kemungkinan besar akan oral test. Oral test itu berarti face to face. Jadi one on one masuk ke ruangan, saya akan tanya 1 sampai 2 materi dari yang sudah kita pelajari di kelas. eh, Kalau kamu nggak bisa jawab, ya udah. Berarti saya anggap kamu memang tidak belajar. Gitu. Nah, itu nilai sudah final. Ketika sudah saya submit ke Siakat, itu tidak akan ada perbaikan maupun tugas tambahan. Jadi kalau ada yang WA ke saya minta perbaikan atau tugas tambahan, itu akan saya abaikan. Nah, ini saya sudah sampaikan dari awal. Ibu izin, Bu. Ya, Nama saya belum di absen, Bu. boleh ditulis Vira. Vira dari Bisdik kan? Dari RPL Manajemen 2024, Bu. Oh, RPL belum, yang manajemen belum. Oh, baik, Tapi Bu. nanti saya cek dulu. Tunggu sampai kalau misalnya namanya emang gak ada, baru itu baru tulis. Ini kan masih kelas bistik dulu. Ini saya gabung karena penjelasannya akan kurang lebih sama ya. Kita akan masuk ke kelas masing-masing itu nanti di pertemuan kedua. Karena di pertemuan kedua ada sesi presentasi, diskusi, eh, itu nanti di kelas masing-masing sesuai jadwal masing-masing. Tapi untuk yang pertama ini saya masuk ke saya gabung dulu nih 2 kelas manajemen dan bistik. Oke, di kelas bistik yang nggak masuk Nanda dan Muhammad Adli Ihsan ya. Sekarang saya Izin, Bu. Yang Nanda udah mau coba masuk, tapi dari tadi nggak masuk-masuk, Bu. Kalau Fadli belum ada kabarnya. coba ganti device, suruh ganti device. Udah, Bu. Katanya udah di laptop sama HP nggak bisa. Oh, Masih muter Zoom-nya. oke, ya udah kalau gitu saya lanjut absen dulu ke kelas yang berikutnya. Kelasnya, kelas manajemen sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Manajemen ini gabung yang hari
Jumat ya? Jumat dan Kamis jam 3 ya? Eh, kam, Manajemen keuangan gabungan dari manajemen A, B, C, D, dan RPL, Ibu. Dan jadwal kita harusnya besok, Ibu, hari Jumat, tapi tanggal merah. Ya, hari Jumat. Bentar, saya tarik hari Jumat mana? Fintech ini. Oke, ada. Nah, ini kelas manajemen yang udah pernah ngerasain oral test sama saya ya. Kalau teori, sekarang metodenya saya ke oral ya, ujiannya. Kalau hitungan, itu tertulis. Nah, saya narik data dari Siakat dulu. Permisi Bu, Ya, saya Nanda Meandri Bu, izin tadi pas mau join dari jam 8, nggak bisa-bisa ini baru bisa masuk Bu. oke. Sebentar saya edit ya. Ya terima kasih Bu. Hanya Nanda ya? Yang Fadli Iya. belum ada kabar. Belum ada, Bu. Oke. Saya absen kelas berikutnya. Alia Dwi Anggraini. Hadir Ibu. Muhammad Sakif Nurzuhdi Saleh. Hadir Ibu, hadir. Ashifa Fauziah. Hadir Ibu. Keila Gianda Nuraini. Hadir, Bu. Andini Amai Amelia. Hadir Bu. Evani Viandini. Hadir Bu. Muhammad Faris. Hadir, Bu. Hesti Wulandari. Hadir, Bu. Rizky Nur Arianto. Hadir Bu. Anina Salsabila. Anina? Nggak ada.
Beryl Jevon, Beryl, nggak ada. Aji Nur Ibrahim, Hadir, Bu. Andita Najwa Salsabila Suwandi, Hadir, Ibu. Alkana Raisyah Handita Putri, Hadir, Ibu. Naila Rahma Al-Qasimi, Hadir, Ibu. Hidayat Rega Faris Ardiansyah, Hadir, Bu. Nabilah Bilkis, Hadir, Bu. Muhammad Burhan Santoso, Hadir, Bu. Rahmawati Catur Utami, Hadir, Ibu. Alia Haq, Hadir, Bu. Dafa Zaki Cahya Hartanto, Hadir, Ibu. Afiluddin, Hadir, Bu. Syabila Nurul Azizah, Hadir, Ibu. Maulana Sabilillah, Hadir, Bu. Nadia Aisyah Putri, Hadir, Ibu. Cinta Amelia Utami, Cinta, gak ada. Ivory, Immanuela Ernestine Sitepu, Hadir, Ibu. Fazrina Soraya, Hadir, Ibu. Putri Ramdania, Hadir, Ibu. Alvino Yustian, Hadir, Bu. Dwi Cahyaningrum, Dwi Cahyaningrum, Bar Maulana, Hadir, Bu. Reno Febrian, Hadir, Bu. ini anak manajemen nggak pada on cam nih. Gabriela Naomi Caroline, Hadir, Ibu. Elsa Ramalia, Hadir, Ibu. Alia Raihania Fitri, Hadir, Bu. Dimas Rizky Putra, Hadir, Bu. Rafif Ananda Febriandi, Hadir, Bu. Arafah Mumtazah, Arafah, nggak ada Arafah. Fatia Hilmiati, Hadir, Bu. Ayu Lestari, Hadir, Ibu. Dwiki Bagaskoro, Hadir, Bu. Marcelino Septian Pratama, Hadir, Bu. ada yang belum di absen? Saya, Siapa? Aulia Aisyah Putri, Bu. Kamu baru ngisi KRS ya? Iya, tadi. Karena kemarin kan kendala gitu, Bu. Cuman bisa login, tapi masih belum bisa isi KRS. Terus tadi saya coba terus, baru bisa, Bu. Udah coba di apa namanya diketik namanya. Yang Namanya belum saya absen, selain dari kelas fisik ya, yang belum saya absen, namanya diketik sama NIM. Yang Ibu, tadi dari kelas RPL udah saya absen? Yang dari kelas RPL? Yang dari RPL belum di absen ya, Bu? Ya makanya diketik namanya. Ini saya udah narik data dari apa? Siakat soalnya. Oke, berarti yang di manajemen ya, di prodi manajemen yang gak hadir Hanina Salsabila, Beryl Jevon, Sinta Amelia Utami, Arafa Mumtazah. Karena ini sudah lewat dari jam 8.30, berarti saya anggap tidak hadir ya. Ketiga nama, ke nama-nama tadi ya. Karina, ini RPL manajemen kan ya? Iya, betul, Bu. RPL manajemen.
Ada lagi yang belum di absen? Oh, maaf, tadi tamu kami sudah dihadirkan belum ya, Bu? Tadi ini saya terputus. Cinta Amelia udah saya absen tadi. Kamu baru mau join ya? Tidak, Ibu, tadi saya udah dari tadi, cuman pas bagian absen di saya itu terputus, Ibu, jaringannya. Hmm. Ini Michael sama Vira nimnya benar cuma segini ya? Kayaknya kurang satu nggak sih nimnya? NIM-nya saya 17.056.24.236 Ibu. Yang Vira Ramadanti Saputra nomor 2 17.056.24 23. 236 kan ini kamu salah ketik ya? Yang mana, Bu? 2436 itu. Coba lihat nimnya. Oh, kalau yang itu teman saya ngetik, Bu. Kalau yang benar yang atas. Saya ketik 2426. ya, saya ketik Berarti ulang ya, Bu. oke, yang Michael Amos juga kayaknya salah nih ya. Ibu, saya izin kirim perbaikan NIM RPL Michelin sama Vira ya, Ibu, di chat. Hmm. Michelle mana Michelle? Michelle Vira 236. Kalau Michelle 234 ya? 2. Betul. Iya, ya kan 234 kan kayak hilang angka duanya nih soalnya. 24 234 kan? Angkatan Iya, dua betul, ribu Bu. empat Aurelia bukan yang kelas itu ya? Tadi saya narik data cuma satu nama ya, yang hari Kamis jam 3 ya? Emang cuma satu orang? Ini Aurelia ikut kelas, ini digabungkan ya kelasnya ya? Untuk fintech manajemen. Iya, Ibu, gabungan Mene A, B, C, D, dan RPL. Oke. Nah ini berarti nanti kelasnya di jam 10 ya? Bisa? Yang manajemen? Kan kalau kelas bisnik memang jam 8 kan? Iya, Ibu, jam 10 di hari Jumat kalau disiapkan. Kalau di hari Kamis bisa? Sebentar, Ibu, saya cek jadwalnya dulu karena ini gabungan kelasnya. Oke. Oke. Hmm. Dwi Cahyaningrum kedengeran kok suaranya tadi udah saya absen. Di kelas manajemen berarti yang gak hadir itu Hanina sama Beril ya. Oh sama Arafah Mumtazah. Oke, kita masuk ke RPS sambil kelasnya manajemen mungkin nanti bisa didiskusikan ya.
Bisa nggak kalau misalnya hari ini jam 10. Jadi kalau kelas bistik kan jam 8. Nah, yang jam 10-nya itu kelas fintech. Oke. Kelas manajemen maksud saya. Oke. em, jadi ini mata kuliah fintech ini bobotnya 3 SKS ya. 3 SKS kita akan apa namanya jalani selama 16 kali pertemuan, 2 pertemuan untuk ujian UTS dan UAS. Untuk UTS-nya ini nanti akan oral, jadi kalian persiapkan dengan baik ya. Oral berarti kalian nggak bisa nyontek, nggak bisa nanya temen. Memang kalian benar-benar harus belajar itu dari materi-materi. Eh, dan sudah saya sampaikan tadi ya, tidak ada perbaikan, tidak ada tugas tambahan. Oke. Bobotnya 3 SKS artinya kita akan belajar selama kurang lebih 2 jam ya. Dari jam 8 sampai jam 10. Tapi nanti kita lihat bagaimana proses di kelas nanti. Mungkin kalau sudah selesai bisa kita tutup lebih awal. Oke, untuk dosennya kelas Bisdik ini saya tandem dengan Prof. Umi Dias ya. Maaf Ibu, kalau yang di Bisdik sama Pak Gatot. Oke, berarti ini ada kelas yang saya tandem dengan Prof. Umi Dias, ada kelas yang saya tandem dengan Prof. Gatot, tapi kurang lebih akan sama sih. Jadi nanti sistemnya adalah pertemuan ada ada materi presentasi, ada materi dari saya, kemudian ada eh, presentasi kalian, ada project. Nah, mata kuliah Financial Technology ini mata kuliah wajib kalau di program studi S1 Manajemen. Khususnya mahasiswa-mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan. Nah, kalau di BISDIK bukan mata kuliah konsentrasi ya, jadi mata kuliah umum biasa yang diambil oleh mahasiswa prodi BISDIK. Nah, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini antara lain platform, kemudian platform fintech ya, IoT. Ada yang tahu IoT apa? Ada yang tahu? Internet of Things bukan, Bu? Internet of Things. Betul. Ramdan ya. Iya, Ibu. Oh ya, ada poin diskusi ya. Jadi setiap saya bertanya dan ada yang bisa menjawab, itu akan saya berikan poin. Poinnya akan menambah nilai UTS. Karena kalau untuk UAS kan nanti dengan Pak Gatot. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi platform IoT, kemudian pertumbuhan ekonomi, teknologi yang mengubah interaksi manusia, disruptive innovation, owning to sharing, esteem economy, shifting, insurtech, fintech, online game, advertising, online marketplace, factory outlet, lean startup, dan ekosistem inovasi. Nah, saya mau nanya nih, menurut kalian nih disruptive innovation itu apa aja contohnya? Disruptive innovation itu kayak inovasi yang radikal ya. Radical innovation yang sampai mengubah, mentransformasi model bisnis. Yang kita tahu fintech. Ada lagi nggak kira-kira menurut kalian yang apa namanya termasuk contoh disruptive innovation? Streaming Sakif, live, Ibu. silakan Sakif. Sakif fresh hand duluan tadi. Izin Bu, kalau di bidang transportasi itu ada kayak Gojek, Grab, Uber gitu Bu. Ya, betul. Sakif ya. Sakif di kelas Bisdik manajemen ya? Manajemen Ibu. Oh, manajemen. Ya, Bisdik.
Oke, Gojek itu juga termasuk contoh disruptive innovation. Karena dia merubah ya sistem yang tadinya kita kalau sistem transportasi yang semuanya tadinya kita serba manual, mau naik ojek mesti ke pangkalan gitu kan, pilihan yang sewa mobil itu cuma taksi. Nah, sekarang ada Gokar, ada GrabCar gitu ya. eh dan itu kan merubah ya, merubah pola konsumsi masyarakat juga. Itu masyarakat jadi lebih banyak ternyata gitu kan. Oh ternyata sebenarnya ada demand-nya, cuma ini enggak eh, sebelumnya itu tidak ada eh, apa namanya produk yang bisa memenuhi demand tersebut, produk atau jasa ya yang bisa memenuhi demand tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi Gojek, Grab, ada InDrive, ada Maxim, kalau dulu ada Uber, itu merubah pola konsumsi masyarakat. Gitu. Jadi maksudnya itu disruptif, maksud dari disruptif. Jadi inovasi yang disruptif yang sampai mengubah ya perubahannya itu sampai transformasi itu sampai signifikan. Oke, itu tadi yang akan kita pelajari ada fintech, ada insurtech, nanti ada edtech, education technology, ada regtech. Nah, ini kalau regtech ini kaitannya dengan regulation. Kita tahu mungkin ada yang pernah dengar Cortex ya. Cortex itu aplikasi apa namanya yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Walaupun pada kenyataannya aplikasi yang menghabiskan triliunan itu justru malah menyulitkan wajib pajak ya. Jadi katanya saya udah nggak kalau dulu kan saya pernah di kantor konsultan itu saya emang ngurusin pajak-pajak karyawan ya. Itu kan kita masuk ke sistem emang kita upload ke sistem. Nah, Cortex ini menyulitkan gitu. Jadi apa namanya lebih lebih memberatkan dan nggak user friendly lah gitu. Padahal investasinya triliunan ya ini si Cortex ini. Nah, itu contoh rektek. Jadi teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah gitu. Untuk memudahkan berjalannya apa namanya proses pemerintahan ya dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menagih untuk menarik pajak-pajak dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan. Tuh. Kemudian perkuliahan ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka secara online maupun offline. Cuma kita mungkin akan lebih banyak online ya. Mostly akan online karena kalau teori kita masih bisa bahas secara online. Cuma kalau hitungan saya biasanya offline. Saya usahakan sih offline. Kalau teori ini masih kita bisa apa namanya bisa kita gunakan platform online. eh Kemudian ada evaluasi hasil belajar yaitu UTS dan UAS dalam bentuk tes UAS, kemudian ada tugas terstruktur dan tugas mandiri maupun project. Kalau tugas terstruktur itu berarti nanti misalnya saya minta kalian bikin paper, itu papernya baik mandiri maupun kelompok. Kemudian nanti di akhir saya minta baik kelas bistik maupun kelas manajemen ini mengembangkan satu aplikasi ya. Aplikasi ini bisa kalian gunakan AI ya. Jadi ada AI kan untuk mengembang bikin. Jadi web programming maupun mobile programming sekarang udah bisa nih pakai AI. Jadi nggak usah kalian belajar kode-kode gitu, pakai AI juga bisa. Gitu. Nah itu tugas kalian untuk mempelajari itu. Nah, kita kan lagi belajar fintech ya. Fintech itu paduan antara finansial dan teknologi. Artinya apa? Artinya kita memanfaatkan teknologi untuk eh, jasa-jasa keuangan. Jadi teknologi dan finansial itu berarti pemanfaatan teknologi dalam keuangan. Gitu, teknologi yang memudahkan ya eh, apa proses produksi maupun konsumsi jasa-jasa keuangan. Kemampuan yang akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan terhadap teori dan konsep disruptive innovation secara umum dan platform pada proses bisnis, khususnya keuangan.
Oke, materi yang akan kita pelajari semester ini adalah antara lain konsep dasar literasi keuangan digital, inklusi keuangan digital, dan teknologi keuangan. Eh, kita akan mempelajari literasi keuangan digital, inklusi keuangan digital, teknologi finansial. Kemudian pembahasan kedua kita akan mempelajari perkembangan fintech di Indonesia dan bentuk dasar fintech. Subpokok materinya sejarah fintech, perkembangan fintech di Indonesia, perusahaan fintech di Indonesia, dasar fintech dengan perkembangan daftar fintech dengan perkembangan terbaik di Indonesia, bentuk dasar e-commerce, bentuk dasar fintech, kemudian transformasi digital, ancaman disrupsi dan peluang inovasi pada teknologi finansial. Pokok materinya apa itu transformasi digital, ancaman disrupsi saat transformasi digital, peluang inovasi pada teknologi finansial. Ini nanti mungkin fintech ini sama mungkin pada tahap awal kan kita memang akan menghadapi yang pro kontra ya. Wah, semua serba teknologi. Ini juga jadi eh, harusnya jadi warning juga buat kalian bahwa ke depannya mungkin lapangan kerja akan semakin sedikit. Tuh. Sekarang aja kan sudah banyak pengangguran ya. Kita bisa ngelihat kemarin bahkan banyak yang di PHK gitu dalam keadaan ekonomi sedang turun. Dalam keadaan ekonomi baik-baik saja pun banyak lapangan pekerjaan yang sudah berkurang. Itu lapangan pekerjaan yang tadinya menggunakan manusia ya untuk membantu dalam prosesnya itu sekarang udah nggak ada gitu. Jadi akan digantikan oleh AI atau teknologi ini. Jadi kalian mungkin bisa cari sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh AI biar nanti eh, tidak kesulitan mencari pekerjaan ya. Sekarang S1 itu kan udah kayak kacang ya. S2 juga udah banyak banget sekarang. Jadi rata-rata orang eh, nggak cuma sampai S1 ya, tapi sampai S2 karena dia punya opsi lain untuk menjadi pendidik gitu, untuk jadi dosen, untuk jadi akademisi. Jadi semakin kalau kamu bisa sampai S2 itu apa alternatif pilihan karir kamu lebih luas lah. Kalau cuma S1 kan nggak bisa jadi dosen, tapi kalau dosen bisa jadi karyawan gitu. Untuk yang punya gelar gelar master ya, nggak cuma sarjana aja. Karena kalau kamu tidak punya keterampilan yang spesifik ya, sekarang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Makanya kalau kamu mau, kamu harus cari ini dari sekarang, mumpung masih kuliah, kamu harus cari sesuatu yang emang dibutuhkan oleh industri. Apa ya keterampilan? Apa ya yang dibutuhkan oleh industri? Misalnya Excel. Excel itu wajib banget tahu. Tapi sampai itu ya, bukan cuma Excel tambah kurang bikin tabel gitu, enggak. Excel pivot table itu. Jadi memanfaatkan Excel untuk mengolah data menggunakan formula-formula yang ada di Excel itu udah harus bisa gitu. Nah, poin plus kalau kamu bisa data analytics. Data analytics itu menjadi poin plus karena sekarang banyak yang nyari juga. Jadi kalau cuma sekedar lulus pakai punya ijazah IPK 3,8, 3,9, apalagi lulusan FEUNJ ya, banyak yang IPK-nya di atas 3,8, 3,5 ke atas tuh banyak banget gitu. Mayoritas rata-rata IPK-nya mahasiswa bimbingan saya kemarin di atas 3,5 IPK. IPK berarti udah kumulatif ya, berarti secara rata-rata memang IP-nya tinggi gitu per semester. Nah, eh saya saya maksudnya semoga itu tidak hanya di atas kertas ya, tapi juga memang menggambarkan kemampuan, keahlian, keterampilan dari kalian sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu eh, belajar lagi di luar, jangan cuma di kampus aja, jangan cuma di eh, meja ruang kelas aja gitu. Coba cari sertifikasi yang lain di luar. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang teknologi itu sudah banyak menggantikan peran manusia. Kalian harus bisa berpikir itu
apa yang bisa menjadi daya saing gitu. Di industri jasa keuangan juga gitu, banyak yang sudah bisa digantikan oleh manusia gitu. Jadi misalnya kayak customer service atau teller, kalau kita mau bikin buku rekening udah sekarang nggak perlu ke bank. Saya bikin rekening itu lihat ya aplikasi udah bisa gitu. Apa mau beli instrumen investasi pakai aplikasi juga udah bisa gitu. Makanya ini udah dari dulu sih, teman saya di Bank DKI udah cerita gitu bahwa memang ke depan itu bank-bank itu akan mengarah ke branchless banking. Branchless berarti banking perbankan yang tidak membutuhkan banyak cabang gitu. Cabang-cabang yang ada di kota-kota itu bisa jadi nanti perlahan akan hilang, digantikan oleh apa namanya aplikasi atau pakai web. Tapi aplikasi lebih mudah sekarang ya. Jadi aplikasi dengan genggaman handphone aja kamu udah bisa mendapatkan in- produk jasa keuangan gitu. Harus ketemu teller, nggak harus ketemu customer service, nggak harus datang ke bank karena tadi teller, customer service, kemudian kantor cabang itu jadi beban loh untuk industri perbankan ya, untuk bank-bank itu jadi beban operasional karena mereka kan harus sewa gedung, mereka harus bayar gaji satpam, mereka harus bayar gaji teller, mereka harus bayar gaji customer service. Nah, dengan aplikasi eh, fintech yang mereka kembangkan gitu ya, aplikasi misalnya kayak kalau BRI punya Brimo, kalau Mandiri punya Livin ya, kita nggak perlu datang ke kantor cabang, nggak perlu capek-capek panas-panas datang ke kantor cabang, cuma dari rumah sambil tiduran kita udah bisa bikin rekening. Kita udah bisa komplain juga melalui email atau melalui customer service-nya. Kita udah bisa beli produk-produk keuangan juga melalui Livin, melalui Brimo, udah banyak pilihan. Bahkan gak cuma beli melalui aplikasi yang dikembangkan si banknya ya, kita bisa juga beli eh, selain yang ditawarkan oleh bank. Misalnya kayak kita pengen beli reksadana bisa ke Stockbit atau Bibit gitu kan. Nah, itu kan nggak perlu eh, apa? Nggak perlu orang ya. Itu cuma butuh beberapa orang IT aja untuk maintenance, untuk develop sistem ya. Nggak perlu customer service, nggak perlu teller. Ya, artinya memang ke depan lapangan kerja akan semakin berkurang. Tergantikan oleh IT ini, tergantikan oleh manusia, tergantikan oleh AI gitu. Jadi ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi teknologi ini memudahkan kita, membuat hidup kita menjadi sangat efisien. Tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan bahwa peran kita sebagai manusia sudah mulai tergantikan oleh AI, yang artinya akan semakin sulit bagi kita untuk mencari pekerjaan. Itu makanya pilihannya sekarang kenapa banyak orang generasi muda itu berlomba-lomba untuk masuk CPNS ya di Indonesia. Di luar negeri mereka mungkin masih punya apa namanya punya keinginan untuk bekerja di sektor lain karena masih tersedia gitu lapangan pekerjaannya karena negara lain masih ada apa namanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Lapangan pekerjaan ini kita tidak hanya bisa bergantung pada pemerintah ya. Maksud saya kan kalau kita ngomongin pendapatan nasional itu ada yang 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor kan. Berarti nggak cuma pemerintah aja di situ yang berperan untuk pertumbuhan ekonomi. Itu nggak cuma pemerintah aja, tapi juga ada sektor swasta. Nah, sektor swasta ini kan mereka membuka lapangan pekerjaan kalau mereka punya uang kan untuk investasi, untuk ekspansi gitu. Tapi kalau misalnya eh, eh, daya belinya lagi lemah gitu ya, nggak ada demand ya buat apa mereka produksi kan? Buat apa mereka membangun pabrik lebih banyak gitu? Karena daya belinya lagi lemah. Kemudian eh, bisa juga karena kualitas sumber dayanya yang kurang, sehingga ya males gitu investasi di Indonesia kalau kualitas sumber daya manusianya ya yang nggak bagus gitu. Saya lihat memang kurikulum yang terakhir itu agak kurang ya. Jadi
banyak yang hitung-hitungan aja, tambah-tambahan aja nggak bisa, gitu. Kurang-kurangan nggak bisa gitu. Apa sengaja ya generasi-generasi kalian itu yang di bawah saya. Kalau angkatan saya ini kan saya milenial ya. Saya itu keras banget didikannya. Tapi alhamdulillah ya waktu SD itu saya udah bisa kali-kalian. Harusnya memang begitu kan? Udah bisa pembagian gitu, akar pangkat gitu kan. Kok yang sekarang tuh banyak yang nggak bisa ya. Ada yang nggak bisa maksud saya. Ada yang kenapa gitu? Salahnya di mana? Apa karena nutrisinya yang kurang, orang tuanya kurang apa namanya secara ekonomi kurang sehingga tidak memberikan nutrisi ke anaknya. Karena memang nutrisi itu mempengaruhi ya. Nutrisi itu mempengaruhi kalian untuk bisa belajar dengan baik. Kalau orang tuanya berada, sejahtera, biasanya anak-anaknya mendapatkan nutrisi yang baik kan? Kalau peduli ya orang tuanya ya. Jadi diberikan nutrisi yang baik, dikasih vitamin, pasti pasti anaknya itu sehat. Anaknya sehat, kemudian dia bisa berpikir, bisa belajar gitu kan. Karena orang yang sakit-sakitan juga susah ya buat belajar ya. Berarti kan nutrisi mempengaruhi gitu. Nah, berarti ini kayak siklus gitu. Siklus yang akan ketika orang tidak punya uang, dia akan tidak bisa memberikan makan untuk anaknya. Nah, anaknya kurang bisa belajar dengan baik gitu ya. Dan tidak bisa bekerja dengan baik juga kan. Berarti kalau tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik juga mungkin nanti akan berpengaruh juga ke apa namanya eh, generasi berikutnya gitu. Dia nggak bisa kerja, jadi pengangguran, anaknya jadinya nggak dikasih makan juga. Ya begitu terus ke keturunan-keturunan berikutnya. Jadi kita harus memutus rantai itu. Makanya saya setuju dengan salah satu program dari presiden kita yang sekarang itu adalah makanan bergizi. Itu penting. Itu penting. Jadi saya tidak sedang berbicara tentang presiden, cuma saya suka proker yang itu karena ya banyak anak-anak yang tidak bisa belajar dengan baik karena dia tidak makan dengan proper. Jadi ini memang kompleks ya masalahnya. Kita harus membangun dari generasi-generasi bawah. Mereka tuh harus dibikin pintar. Jangan jadi generasi yang cuma bisa joget-joget. Mereka harus bisa kritis, belajar, eh, apa namanya, memanfaatkan semua resource yang ada ya. Jangan sampai resource yang kita punya akhirnya dicuri oleh orang lain karena kita tidak bisa mengelola itu gitu. Ya, mudah-mudahan generasi kalian bisa lebih baik daripada generasi saya dan saya yakin sih lebih baik ya karena kalian sudah terpapar teknologi di mana generasi saya masih belum gitu. Saya yakin Gen Z ini pinter-pinter sih. Kalian tidak mudah terprovokasi. Itu yang saya salut sama generasi kalian. Saya lihat bagaimana apa berita sekarang memprovokasi ya masyarakat untuk turun ke jalan. Tapi Gen Z melalui BEM-nya ya, BEM-BEM di seluruh Indonesia tidak terprovokasi, tidak ikut turun ke jalan walaupun dengan berbagai pancingan yang dilakukan oleh elit politik sekarang, tapi kalian bisa menjaga diri, kalian bisa berpikir dengan jernih. Itu yang saya salut tuh, dari generasi kalian. Dan semoga itu juga artinya kalian bisa berpikir kritis ya untuk bagaimana memajukan bangsa ini gitu melalui pendidikan terutama. Jadi jangan berhenti hanya di ruang kelas. Kalian harus belajar dari luar juga, belajar dari mana aja, belajar dari siapa aja. Gitu. eh ini eh saya apa namanya menyampaikan demikian karena saya merasa prihatin ya dengan anak-anak yang ikut demo. Ini kenapa anak-anak masih sekolah ini ikut lempar-lemparan, ikut demo. Mereka padahal nggak ngerti substansi dari demo itu untuk apa tujuannya apa. Karena mudah ya menghancurkan negara yang masyarakatnya bodoh dan lapar. Kamu bikin satu negara bodoh dan lapar itu sangat mudah untuk mereka saling berperang, saling apa namanya
merusak. Karena itu, jadi jangan sampai kalian jadi generasi yang bodoh. Karena generasi yang bodoh tadi kan, ya kalau bodoh susah cari pekerjaan, jadi lapar ya. Lapar itu bikin orang kesetanan. Apapun akan dilakukan agar bisa makan. Dan itu mungkin yang terjadi dengan masyarakat-masyarakat yang mau dibayar untuk memprovokasi, untuk merusak, untuk membakar. Karena mereka dibayar karena butuh uang. Hmm. Ya, semoga negara kita bisa normal kembali ya dan bisa lebih baik lah. Saya yakin revolusi yang sedang terjadi mengarah kepada sesuatu yang lebih baik di masa depan. Semoga kita bisa belajar dengan lebih nyaman gitu ya. Bisa bersaing dengan negara-negara lain, punya teknologi yang tinggi juga, punya sumber daya yang banyak juga dari negara maju ya. Oke, ya kita lanjutkan. Kita juga akan bahas nih mengenai regulasi, regulasi dan perlindungan konsumen untuk teknologi finansial. Nah, di Indonesia ini ada dua regulator ya, ada Bank Indonesia, ada OJK. Bank Indonesia dan OJK ini berbagi peran. Kalau Bank Indonesia ini lebih ke makro prudensial berarti yang berkaitan dengan sesuatu yang makro ya, negara gitu. Misalnya menjaga tingkat inflasi, menjaga nilai tukar rupiah ya. Nah itu terus devisa. Jadi kalau Bank Indonesia devisa negara ya, kalau Bank Indonesia itu mengurusi sesuatu yang makro atau makro prudensial. Perannya itu untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Itu Bank Indonesia. Kalau OJK ini awalnya itu dibentuk di tahun 2011. Kemudian awalnya itu dari pecahannya Bapepam. Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi memang salah satu fungsi OJK adalah mengawasi pasar modal karena dia pecahan dari Bapepam ya. Tapi nggak cuma pasar modal sekarang. Nggak cuma sebagai regulator pasar modal, si OJK ini mengawasi mikroprudensial. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kehati-hatian, maksudnya stabilitas mikro, apa pasar-pasar mikro ini bisa bursa efek ya, maksudnya bukan dalam lingkup yang negara, tapi lebih ke eh, eh, fintech, industri jasa keuangan, baik yang non bank ya, terutama non bank itu kayak asuransi, kemudian pegadaian gitu. Jadi kalau si BI itu lebih ke makroprudensial, kalau OJK itu lebih ke mikroprudensial. Ini harus kalian ingat baik-baik. Siapa tahu nanti saya tanyain ya pas ujian apa bedanya peran BI sama OJK. Terus fintech di mana Bu fintech? Fintech itu khusus untuk fintech yang berkaitan dengan sistem pembayaran, berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, itu dia ada di bawah Bank Indonesia. Kenapa? Karena BI itu tadi kan juga mengatur tingkat inflasi. Dia mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini tidak hanya jumlah uang fisik aja, tapi juga uang digital. Berarti kan fintech-fintech yang dia bidang jasanya adalah di lalu lintas pembayaran, saya kayak Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, itu di bawah BI. Karena dia berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Dia menghimpun uang, uang itu digunakan untuk lalu lintas pembayaran. Karena uang itu sekarang bukan cuma fisik aja, tapi juga uang digital itu di bawah BI. Karena BI harus tahu nih berapa nih jumlah uang yang beredar di negara kita gitu. Biar dia bisa mengambil keputusan dengan apa kebijakan inflasi, kebijakan moneternya ya untuk apa menjaga stabilitas perekonomian. Kalau kebijakan fiskal itu kan di bawah DJP. Nah, yang di bawah BI itu kebijakan moneter. Nah, peran BI itu untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan gitu. Selain fintech yang berkaitan dengan sistem pembayaran atau lalu lintas pembayaran, itu dia diawasi oleh OJK. Misalnya kayak apa namanya pinjol-pinjol itu di bawah OJK.
gitu. Terus apa fintech fintech itu nanti ada yang dia sosial ya. Misalnya kayak Kita bisa itu juga fintech kan. Itu di bawah OJK gitu. Nah, di regulasi dan perlindungan konsumen ini nanti kita akan bahas dinamika perlindungan konsumen di Indonesia, tantangan perlindungan konsumen di era digital, perkembangan teknologi finansial di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen dalam sistem teknologi finansial. Nah, ini kita akan membahas nih beberapa jenis fintech ya. Antara lain yang pertama teknologi finansial untuk pembayaran atau digital payment. Nah, regulasi fintech di Indonesia tadi sudah saya bahas ya bahwa khusus untuk fintech yang digital payment itu ada di bawah BI pengawasannya karena berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, kaitan dengan jumlah uang yang beredar. Itu khususnya uang beredar dalam bentuk fisik. Gitu. Hmm, kita juga bahas perkembangan digital payment di Indonesia di era perkembangannya, bagaimana penerbitan payment cards, digital payment saat ini, digital payment masa depan, peluang dan tantangan ekonomi digital, kelebihan dan kekurangan digital payment, kemudian teknologi finansial untuk investasi dan pembiayaan. Ini juga jenis fintech ya. Fintech yang fokus ke investment, misalnya kita tahu ada Stockbit, ada Bibit, ada Peluang, ada GoTrade, ada Reku, ada Nanovest, ya itu. Kemudian crowdfunding. Crowdfunding itu berarti kita urunan ya, urunan dana untuk satu project yang menghasilkan gitu. Equity crowdfunding sebagai sarana investasi. Nanti saya akan jelasin ya equity crowdfunding. Jadi misalnya ada yang punya ide nih mau bikin project apa sekolah atau universitas. Nah, yang apa bisa sosial maupun profit oriented ya. Maksudnya kalau sekolah swasta ya berarti kan dia profit oriented butuh modal sekian miliar gitu misalnya. Nah, dia nggak bisa menyediakan itu sendiri, dia bisa mengakses pendanaan tambahan melalui equity crowdfunding. Kemudian pembiayaan dan teknologi finansial, crowdfunding, microfinance, peluang dan tantangan pembiayaan berbasis teknologi. Kemudian kita juga bahas Islamic FinTech, Financial Technology, sejarah perkembangan Financial Technology, Islamic Financial Technology, prinsip syariah dalam Islamic FinTech, tantangan dan peluang Islamic FinTech. Nah, ini nanti kita bagi jadi dua ya. Ada yang presentasi materi di sebelum UTS, nanti kalian presentasi lagi setelah UTS itu eh, contoh-contohnya. Ini kan jenis-jenis fintech nih. Ada blockchain technology, digital payment, crowdfunding, peer-to-peer lending itu jenis-jenis fintech. Nanti kamu akan presentasikan itu setelah UTS. Jadi, tapi dalam satu kelas itu akan presentasi dua-duanya ya. Jadi, nggak dibagi yang satu materi aja, yang satu kasus aja gitu, enggak. Jadi, satu kelas ini akan dibagi 6 dulu. Kan 8 pertemuan dikurangi satu hari ini silabus, dikurangi UTS, 6 ya. Berarti 6 sesi, eh, total mahasiswa misalnya 41 bagi 6. 41 dibagi 6 itu akan presentasi materi dulu sebelum UTS. Nanti setelah UAS, kelompok yang sama itu akan mempresentasikan contoh-contoh fintech. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti di akhir untuk project, pengumpulan project adalah tadi eh, aplikasi untuk literasi keuangan. Kamu bisa mencari topik-topik misalnya digital payment atau apa eh, peer-to-peer lending. Jadi literasi keuangan ini kan nanti saya akan jelaskan ya kenapa kita perlu eh, apa namanya meningkatkan literasi keuangan khususnya masyarakat Indonesia karena eh, apa dari sekian ratus juta ya pengguna internet dan apa pengguna apa namanya,
mobile mobile internet. Jadi dari 202 juta pengguna internet, di mana 96%-nya itu menggunakan mobile internet user, menggunakan handphone ya internetnya, itu yang punya akun keuangan ya, akun akun di perusahaan-perusahaan keuangan, baik itu perbankan maupun perusahaan reksadana ataupun perusahaan sekuritas itu cuma 48,9%. Kan sisanya itu pakai internet buat apa? Buat hiburan aja atau buat yang lain gitu. Jadi kita harus mengedukasi juga bahwa masyarakat itu bisa menggunakan internet untuk mensejahterakan dirinya melalui jasa-jasa keuangan yang ada gitu. Dan itu yang saya pengen kalian kembangkan gitu. Kalian boleh menggunakan AI untuk aplikasinya ya. Karena sekarang ada tuh AI yang untuk bikin aplikasi, bikin web, bikin mobile programming, boleh pakai AI. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Eh, Izin tanya, Bu. Iya, silakan. Berarti nanti ini RPS-nya akan dikirimkan ya, Bu? Iya, nanti RPS-nya akan saya masukin ke G Drive, saya gabung dengan RPS mata kuliah yang lain, saya share di WA Group. Ini PJ-nya udah masuk WA Group semua kan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau udah masuk grup semua, nanti saya share drive yang isinya RPS. Baik, terima kasih, Bu. Oke, nah ini untuk bukunya, nanti kalian pakai bukunya Bu Umi Widyastuti ya. Prof. Umi Widyastuti ini teknologi finansial, konsep dan prakteknya di Indonesia. Itu untuk bikin materi PPT-nya juga dari sana. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini sebelum kita masuk ke teori, ke materi? eh, Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Hmm. Tadi yang untuk tugas akhirnya ya, untuk membuat mobile app itu, apakah ada ketentuan khusus untuk memakai framework tertentu atau memang dibebaskan, Ibu? Dibebaskan aja. Jadi kan ini untuk kalian kan mahasiswa ekonomi bukan mahasiswa IT. Jadi saya tidak mempersulit ya kalau terkait aplikasi, tapi saya lebih concern ke kontennya, apa yang mau kalian sajikan di konten itu gitu. Berarti Yang kayak paling sederhana aja juga MVP-nya nggak ya, Bu. apa-apa. Kayak Yang minimum paling viable produknya itu juga nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau untuk fitur itu yang paling sederhana aja nggak apa-apa. Cuma secara konten ya harus mengedukasi ya. Intinya ada tentang literasi keuangan. Misalnya produk-produk jasa keuangan tuh apa aja sih? Kamu jelasin di situ. Ada reksadana. Reksadana ada berapa jenis? Ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran. Terus apa selain reksadana juga ada obligasi. Obligasi itu siapa aja penerbitnya? Ada penerbit pemerintah pusat, ada dari municipal bonds, ada korporasi gitu. Kalau yang pusat produknya kamu jelasin tuh ada SBN retail untuk yang konvensional, ada sukuk untuk yang syariah. Terus saham, saham itu ada berapa jenis sih? Ada saham syariah, ada saham preferan gitu. Jadi intinya sebenarnya mengedukasi tentang yang kamu ketahui aja ya. Kamu boleh menggunakan materi-materi yang kamu presentasikan pada saat di kelas. Jadi tentang fintech itu apa, jenis-jenis fintech itu apa aja, masing-masing fintech itu tadi fungsinya apa aja itu juga boleh. Jadi eh, kita bikin kita membantu masyarakat untuk bisa terliterasi dengan baik ya, khusus untuk keuangan. Oh. Nggak perlu sampai ngembangin produk atau jasa gitu, enggak.
Kamu cuma memberikan informasi aja yang penting-penting menurut kamu yang orang lain nih mesti tahu nih gitu. Misalnya ada insurtech ya. Insurtech itu berarti teknologi yang berkaitan dengan insurance. Terus ada regtech tadi, regulation regulator teknologi. Jadi berarti teknologinya ini eh, dikembangkan oleh pemerintah gitu. Kayak Cortex contohnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, Untuk presentasi, berarti ada 6 kali presentasi ya, Ibu, sebelum UTS. ya 6 kali Untuk, sebelum UTS, 6 kali presentasi setelah UTS. berarti kelompoknya dibagi, kan kami ada 48 Ibu totalnya. Berarti dibagi 12 atau dibagi 6 ya, Ibu? Bagi 6. Berarti satu kelompok 8 orang nggak apa-apa, Ibu? Hmm, ya, 8 orang ya. Jadi kalau presentasi nanti agak itu ya susah ya. Iya, Ibu. Oke, gini aja deh. Eh, Berarti kelompok yang presentasi materi dengan kelompok yang presentasi kasus berbeda. Berarti satu kelompok itu hanya presentasi materi atau kasus saja. Berarti misalnya tadi kalau ada 48 dibagi eh, bagi 12 ya. Tunggu, satu, dibagi 13. Karena kan kalau yang pertemuan sebelum UTS memang hanya 6, tapi setelah UTS ada 7, berarti dibagi 13. Berarti 41 dibagi 13 sama 48 dibagi 13. Itu aja deh, biar nggak terlalu banyak ya sih. Kalau kebanyakan juga susah ya presentasinya. Gimana? Ada yang punya ide lain? Andika, silahkan. Bu izin mau bertanya perihal lain, tapi ini boleh saya tanya nggak Bu? Apa namanya? Ini udah terjawab belum ya tadi pertanyaan tadi, Bu? Apa ya? Sebenarnya ini saya pengen nanya soal perihal tugas mobile app tadi sih, Bu. Gimana? Ya, jadi ini aku sebenarnya agak bingung. Sebenarnya kita disuruh bikin mobile app-nya itu untuk jasa keuangan atau sebagai edukasi keuangan atau Edukasi boleh keuangan. jasa? Edukasi aja, edukasi. Baik. Berarti untuk produknya edukasi keuangan ya, Bu. Nah, Ah, selanjutnya ini kan bikin mobile app, Bu. Nah, pasti mobile app ini agak sulit ya. Pertama ada codingannya, terus kedua ada UI-nya. Nah, ini format pengumpulan tugasnya itu seperti apa, Bu? Apakah codingannya saja atau UI desainnya saja atau gimana ya, Bu ya? Saya masih kurang ngerti kalau untuk format pengumpulannya, Bu. ini kan kalau misalnya pakai AI itu kita udah bisa udah ada udah ada tampilannya ya. Em, Iya, Palingan tapi biasanya mereka butuh integrasi juga sih, Bu. Kalau pakai AI sepengalaman saya ya, Bu. iya, jadi diintegrasikan ke codingan yang ada, Bu. Palingan kalau yang lebih realistis daripada mobile app, kayaknya lebih ke website sih, Bu. Yang Hmm, doable. Kayak web app gitu, Bu. Jadi lebih gampang buat masukin ke back end-nya dan di hosting gitu, Bu. boleh, begitu juga boleh. Ya yang kira-kira sederhana aja, paling sederhana aja yang memungkinkan buat kalian. Karena kalau misalnya mungkin kalau coding terlalu susah, eh, tadi pakai AI boleh tadi dimanfaatkan. Yang penting ada outputnya. Karena ini sebenarnya nanti mau apa namanya mau digunakan untuk akreditasi bisa jadinya. Oh ini nih yang dikembangkan produk oleh mahasiswa gitu. Jadi tujuannya sih ke depan biar apa namanya kalian bisa prodi bisa memanfaatkan itu juga untuk akreditasi. Gitu. Yang paling sederhana aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kalau bisa sudah maksudnya bisa diakses ya. Bisa diakses nggak tadi? Kalau web app bisa, Bu, pakai ini website kan. Iya. Jadi nanti itu nanti
saya apa namanya, saya kumpulin untuk diberikan ke core codingnya masing-masing biar nanti untuk akreditasi bisa nambah nilai gitu. Oh, ada nih output dari program dari mata kuliah ini, outputnya adalah web app tadi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau kontennya ini bebas, tapi intinya adalah untuk mengedukasi. Kalian boleh pakai materi yang sudah kalian presentasikan, boleh, atau mau materi yang lain. Misalnya kamu menjelaskan tentang InsurTech itu apa, mau lebih spesifik, yang mau lebih spesifik ke InsurTech itu apa, digital payment itu apa, atau bahkan mau mengedukasi mengenai cyber security. Kan kalau fintech ini, kita kalau ngomongin teknologi pasti nggak lepas dari keamanannya ya. Cyber security-nya kamu juga boleh biar masyarakat itu lebih teredukasi. Oh, nggak boleh loh ini kita ngeklik ini gitu. Karena banyak yang menggunakan teknologi tapi tidak memahami literasi digital dengan baik gitu. Jadi asal ngeklik eh, malah data-datanya bocor. Boleh bahas tentang cyber security juga boleh. Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Boleh? Untuk tugas proyeknya itu individu atau kelompok ya, Bu? Kelompok, kelompok. Kelompoknya disamain kayak presentasi atau beda lagi, Iya, Bu? sama dengan presentasi aja. Oke, terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Berarti kan ini kan sampai setelah UTS ya, Bu. Berarti Ibu mengampu sampai UAS atau gimana ya, Bu? Saya sampai UTS, jadi presentasi materi sama saya. Nanti setelah UTS, presentasi kasus dengan Prof. Gatot dan Prof. Umi. Berarti Kasus materinya tetap sama ya, Bu? materinya Diganti. tetap sama. Materinya tadi yang saya sampaikan ya, ada apa namanya, konsep literasi digital, inklusi keuangan digital, perkembangan fintech di Indonesia, transformasi digital. Jadi kalau teori-teori itu di awal sebelum UTS, setelah UTS itu justru kalian jelasin nih jenis-jenis fintech. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan jenis-jenis fintech yang berbeda. Kamu ambil contoh, misalnya pas digital payment, kamu ambil contoh fintech digital payment apa? Kamu mau presentasi GoPay kah? Apa Dana kah? Atau OVO kah? Gitu. Intinya yang digital payment. Terus yang apa, kelompok berikutnya misalnya bahas tentang market agregator. Oh, berarti fintech yang bergerak di bidang market agregator, misalnya LivePal atau yang lain gitu. Terus investment tech, berarti fintech yang bergerak di bidang investasi, misalnya Stockbit, Bibit, Reku, Nanovest, GoTrade, Peluang, Ajaib, Bebas. Kamu jelasin itu, ini fiturnya apa aja, terus apa aja produk jasa keuangan yang ditawarkan di situ, gitu. Oke, baik, Bu. Berarti untuk yang bisdik 42 tetap bagi 6 atau bagi 13, Di Bu, bagi jadinya? sama bagi 13 juga, karena kan tadi 13 juga. sebelum UTS 6 teori ya, 6 kelompok yang akan menjelaskan teori. Setelah UTS 7 kelompok yang akan menjelaskan jenis-jenis fintech. Oke, berarti ada yang 3, ada yang 4 juga ya, Bu? Ya, Terima kasih, Bu. oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya. Ya, Tadi kan sempat ini tentang project ya, Bu. Dan outputnya. Tadi kan sempat diomongin juga website. Itu web app. Ya, web ya, app ya. itu eh, terkait outputnya harus bisa diakses semua orang atau gimana, Bu? Iya, kalau bisa diakses semua orang. Justru nanti kan misalnya pada saat akreditasi, saya mau ngasih tahu nih, ini produk-produk anak-anak manajemen, ini produk-produk anak bisnis digital, gitu, bahwa fintech fintech itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi atau meningkatkan literasi keuangan masyarakat, itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Kalian nggak sampai ngembangin produk untuk dijual gitu, enggak. Cuma lebih ke edukasi aja, dan konten-kontennya sekalian ambil dari materi-materi yang kita presentasikan.
Apa itu insurtech? Apa itu market aggregator? Apa itu digital payment? Apa itu cyber security khusus keuangan? Intinya kita lagi mau meningkatin literasi keuangan masyarakat nih. Kita pengen bantu nih masyarakat tuh meningkatkan pemahamannya mengenai produk-produk keuangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin menanggapi yang tadi di awal, Ibu. Untuk hari Kamis, untuk anak-anak RPL tidak bisa, Ibu. Jadi apakah bisa jadwalnya besok aja, Ibu? Tetap hari Jumat di jam 10? Boleh. Berarti hari Kamis full nggak bisa ya? Nggak bisa, Ibu. Oke, berarti hari Jumat ya? Berarti online atau offline ya, Ibu, nanti kelasnya? Online. Sampai, berarti baru offline di UTS ya, Ibu? Iya, sampai UTS apa namanya online. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Saya ubah juga. Berarti hari Jumat jam 8 ya? Jam 10, Ibu. Sampai 11.50. Oke. Jam 10 sampai jam 11.50. Oke, udah saya ubah di jadwal saya. Terima kasih, Ibu. Oke, berarti untuk berikutnya tetap dipisah ya. Kelas fisik di hari Kamis jam 8, manajemen itu di hari Jumat jam 10. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya masuk ke materi, kita masih ada eh, 20 menit ya, sampai jam 9.50. Nggak ada? Sebentar, saya mau ke toilet sebentar ya. Ibu, maaf, izin mau tanya. Iya, apa? Yang buat proyek tadi, itu apakah nanti ada instruksi tertulisnya, Bu? Hmm, instruksi tertulisnya maksudnya gimana? Kayak detail tugas-tugasnya tuh kita harus ada apa aja di dalam itu gitu. Oh enggak, intinya kontennya mengedukasi masyarakat aja. Penjelasan-penjelasan jenis-jenis investasi boleh, intinya sesuatu yang mengedukasi masyarakat. Kalau konten ya, jadi kita Baik, kembangkan fintech, tapi fintechnya fokus ke edukasi gitu. Makanya saya nggak minta kalian untuk kembangan produk yang bisa transaksi gitu, enggak, itu terlalu kompleks. baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar. Oke, kita lanjutkan.
eh, materi mengenai fintech ya. Kita masuk ke fintech. Nah, ini apa sih fintech itu? Fintech itu adalah eh, teknologi yang memudahkan inovasi keuangan. Jadi kalau fintech ini kayak supporting ya, sorry, teknologi ini supporting untuk inovasi-inovasi keuangan. Jadi eh, biar masyarakat tuh bisa menggunakan jasa-jasa keuangan lebih mudah gitu melalui teknologi. Jadi memudahkan masyarakat menggunakan eh, inovasi-inovasi keuangan melalui teknologi. Nah, si fintech ini merubah model bisnis gitu dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang apa yang menawarkan jasa-jasa keuangan, instrumen keuangan tidak hanya lagi perusahaan sekuritas saja, tidak hanya lagi perbankan saja. Kamu bisa beli instrumen-instrumen keuangan di aplikasi selain yang disediakan oleh perbankan maupun oleh perusahaan sekuritas. Kamu bisa beli di Bibit gitu ya, beli saham di Bibit, beli reksadana di Bibit, beli SBN retail, obligasi di Bibit itu bisa sekarang. Jadi ini merubah peta bisnis juga bahwa kalau dulu kita cuma bisa mengakses produk-produk keuangan di bank, ya kan? Tapi sekarang udah enggak. Sekarang banyak fintech-fintech yang menawarkan produk-produk jasa keuangan yang lebih variatif malah. Saya kayak Nanovest sama Reku. Ini kamu bahkan bisa beli saham luar negeri gitu. Saham AS, kamu bisa di situ. Peluang, kamu juga bisa beli di situ. Saya kan udah install semuanya karena memang ada ketertarikan untuk masuk ke pasar luar negeri kan, karena potensial growth-nya sama kapitalisasinya lebih besar gitu kan. eh Kalau di misalnya Maybank gitu, Maybank yang dari perusahaan sekuritas Maybank Kim Eng, itu kamu cuma bisa mengakses saham-saham dari Indonesia aja gitu. Tapi kalau di peluang, terus di GoTrade tadi ya, kemudian Reku, Nanovest, kamu juga bisa beli saham-saham di AS gitu. Walaupun ada fee-nya, kemudian pasti akan disesuaikan ya mata uangnya gitu. Jadi kamu ya transaksinya pakai dolar, berarti kan kamu beli dolar dulu, terus ada risiko dari fluktuasi dolar tadi, terus ada fee-nya juga, fee tambahan juga gitu. Terus nah ini nanti akan jadi ada yang memang kamu bisa belinya benar-benar beli langsung ke pemilikannya atau belinya lewat broker. Dan nanti akan saya jelasin. Jadi kurang lebih intinya fintech ini mengubah model bisnis ya, giving rise to new business model, memberikan pilihan model bisnis yang baru, aplikasi-aplikasi, proses dan produk yang lebih beragam, lebih banyak, lebih variatif. Nah, fintech ini memberikan efek material on financial market and institutions and the provision of financial service. Jadi fintech ini mempengaruhi ya pasar keuangan maupun pasar modal dan institusi-institusi keuangan yang menjual jasa-jasa keuangan. Ini kata si Yoshi Kawai, General Secretary of the International Association of Insurance Supervisors, member organization of the Financial Stability Board. Intinya fintech itu pemanfaatan teknologi untuk inovasi jasa keuangan gitu. Jadi sekarang jasa-jasa keuangan nggak hanya lagi bisa diakses di perbankan aja, tapi bisa melalui aplikasi, bisa melalui eh, teknologi. Fintech, also known is an economic industry composed of companies that use technology to make financial service more efficient. Jadi kalau fintech itu isinya adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menawarkan jasa-jasa keuangan dengan lebih efisien. Di perusahaan fintech ini beda ya sama perbankan, makanya di sini isinya companies that use technology, bukan perbankan. Perbankan itu dia sektornya sendiri sama
fintech gitu ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk menawarkan jasa simpan dan pinjam, kemudian tambahannya adalah produk-produk jasa keuangan, reksadana, obligasi. Sekarang malah si Livin ya perbankan mungkin karena perbankan akhirnya mau juga masuk ke ranah yang lain gitu. Kalau saya buka Livin, kamu coba yang mungkin punya Mandiri, itu mereka punya namanya Growin ya. Growin itu di situ kamu bisa beli saham. Install Growin, Growin itu bisa beli saham. Itu punyanya Bank Mandiri, di bawah Mandiri Sekuritas. Jadi kalau fintech ini biasanya perusahaan yang memang awalnya itu bukan bukan bergerak di bidang simpan pinjam kayak perbankan gitu enggak, tapi memang dia awalnya perusahaan teknologi, tapi dia menawarkan produk yang memudahkan kita melakukan transaksi-transaksi keuangan. Gitu. Fintech ini ada beberapa eh, terminologi ya, ada disruption, automation, digitization, and simplification. Jadi disruptif berarti sifatnya merombak ya. Terus sifatnya juga mengotomasi fintech ini. Mengotomasi eh, digital dan menyederhanakan atau simplification. Apa yang ditawarkan oleh fintech? Reduce cost. Jadi fintech ini menawarkan untuk usernya maupun yang developernya itu biaya yang lebih murah. Misalnya kayak kita mau beli tadi saham atau mau beli produk-produk keuangan, kita nggak perlu ke bank, kita bisa lewat aplikasi itu kan reduce cost ya. Sama juga kayak perusahaan-perusahaan itu dia nggak perlu lagi bangun gedung, sewa gedung gitu ya. Terus dia bikin kantor gitu enggak, lewat aplikasi bisa. Increase efficiency. Jadi memang kenapa bisa reduce cost? Karena lebih efisien. Build client relationships. Jadi dengan aplikasi ini, walaupun ini bisa juga di kontra ya, karena kan kita komunikasinya sama AI ya, sama AI kan mereka nggak punya emosi. Jadi kadang-kadang mereka mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, tapi mereka tidak bisa empati gitu. Itu yang menjadi kendala juga gitu, bahwa kalau misalnya mungkin dengan AI teknologi masalah-masalah yang tadinya sama customer service itu kita butuh selesainya itu berapa hari gitu, tapi dengan AI ini bisa lebih cepat. Nah, dia bisa langsung mengidentifikasi problemnya di mana, solusinya apa gitu. Cuma namanya teknologi ya mereka kan tidak punya empati gitu kan. Ya itu yang apa namanya sisi lainnya. Facilitate regulatory compliance. Jadi dengan AI ini kita juga bisa lebih compliance. Misalnya kayak Cortex itu tuh, kalau dulu manual banyak banget celahnya. Tapi kalau Cortex ini kan sistem yang terintegrasi yang semua bisa akses. Walaupun susah, iya susah, nggak user friendly, banyak banget keluhan mengenai Cortex itu yang servernya inilah, apalah yang susah. Ya, tapi itu meminimalisir kebocoran ya. Jadi lebih compliance gitu. Jadi kan kalau pakai teknologi kan kita bisa bikin itu teknologi terintegrasi sehingga bukan cuma satu pihak aja yang bisa mengakses informasi itu, tapi banyak pihak bisa mengakses informasi tersebut sehingga meminimalisir adanya kecurangan gitu. Jadi lebih compliance. Over security. Nah, ini tergantung ya, tergantung pertama dari si developernya apakah memang dia membangun sekuritas yang cyber security yang baik, tapi bisa juga dari usernya maksudnya kita tingkat literasi digitalnya kalau rendah, ya percuma security yang dibangun gitu. Udah dikasih tahu, udah dibangun nih security cyber security yang bagus, tapi masih suka sembarangan eh, ngeklik-ngeklik gitu. Padahal udah tahu itu bukan dari official account-nya, official perusahaannya. Gitu. Sekarang ada modus yang terbaru kan, yang pakai QR code tuh. Jadi masyarakat Indonesia kan suka tuh yang gratisan, ada giveaway, ikut-ikut gitu. Nah, modus terbarunya tuh kemarin tuh yang saya dengar, jadi kamu ditawarin buat nyeken QR code, tapi kamu masuk ke email, jadi kamu sign in
ke email kamu melalui QR code itu. Dari email kamu dia bisa mengakses semua akun-akun kamu yang lain kan. Nah, akun-akun kamu yang lain kan pasti terintegrasi dengan email kan. Jadi hati-hati tuh. Nah, jadi memang literasi itu penting ya. Masyarakat itu nggak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah saja atau kepada perusahaannya saja, tapi dia juga harus pintar gitu. Pintar menggunakan teknologi itu biar tidak malah membahayakan atau merugikan dirinya sendiri tadi dengan sembarangan ngeklik lah, kemudian sembarangan masukin KTP ke aplikasi lah gitu. Terus fintech area innovation area, fintech innovation area, area-area inovasi fintech apa aja? Ada AI, robotics, cloud technology, blockchain technology, regtech yang tadi saya sampaikan. Contohnya Cortex, kamu cari Cortex itu aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak, BOP dan badan untuk melakukan kewajibannya, melaporkan ya. Jadi kan wajib pajak itu dia nggak cuma menghitung, membayar dan tapi nggak cuma menghitung dan membayar pajak, tapi juga melaporkan. Walaupun pajak yang dilaporkan itu nihil, itu wajib dilaporkan. Gitu. Dan tadi ya harus menghitung, hitung itu bisa ngitung sendiri atau hitungin sama si pemberi kerja. Pemberi kerja ini perusahaan. Terus financial inclusion. Financial inclusion itu berarti inklusi keuangan, bahwa keuangan itu jangan hanya ada di perkotaan aja. Bahwa ya, makanya tadi saya bilang kan, dari 200 juta pengguna internet, 94% menggunakan internet melalui handphone, yang menggunakan jasa keuangan itu cuma 46,9%, dan nyampe 50%. Berarti kan apa yang, kenapa nih bisa bisa kenapa mereka nggak menggunakan jasa-jasa keuangan gitu untuk kesejahteraannya? Padahal jasa keuangan fintech itu kan maksudnya lebih efisien gitu. Ya, mereka mungkin menggunakan yang lebih, maksudnya tidak menggunakan teknologi ya untuk mengakses jasa jasa keuangan. Eh, tapi kan tadi ya, maksudnya cuma 46,9%. Berarti kan ada yang salah gitu. Entah mereka nggak tahu atau memang akses ke sana yang belum ada gitu. Akses ke sana eh, kalau misalnya secara konvensional gitu kan kan susah ya. Kalau secara konvensional kita harus eh, berarti kan kita harus mendirikan banyak banyak perusahaan atau perusahaan sekuritas atau perbankan di pelosok-pelosok. Itu kan tidak efisien. Nah, dengan teknologi ini sebenarnya memudahkan financial inclusion tadi, memudahkan apa eh, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ini untuk mengakses produk-produk keuangan. Itu financial inclusion. Inklusi itu bahwa semuanya tercover gitu. Nggak cuma sebagian kecil aja yang ada di perkotaan. Sementara yang di pelosok-pelosok mereka tidak bisa mengakses, mau beli reksadana, mau beli eh, apa namanya ETF, mau beli Bitcoin, mau beli SBN retail tuh susah gitu karena nggak ada bank di sini, nggak ada perusahaan sekuritas yang bikin yang bangun di sini. Tapi sekarang udah nggak bisa, udah nggak perlu itu lagi gitu. Dengan produk-produk fintech, masyarakat di pelosok tadi bisa mengakses produk-produk keuangan. Kemudian area inovasi berikutnya adalah payment. Payment udah jelas ya, pembayaran digital itu sangat memudahkan kita kan, apalagi di masa COVID kemarin kita nggak perlu bawa uang cash, karena uang cash itu bisa memudahkan penyebaran virus. Kita cuma bawa handphone aja, kita bayar pakai kris. Tapi kris ini juga masih belum 100% digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak yang belum pakai kris. Itu juga yang perlu diedukasi gitu masyarakat bahwa digital payment ini akan memudahkan. Termasuk untuk pemerintah juga melihat aliran dana melalui digital payment itu juga lebih lebih mudah ya. Jadi kalau uang dalam uang korupsi, uang money laundry itu banyak yang dia di itunya dalam bentuk cash. Jadi disimpannya dalam bentuk cash. Coba kamu dengar berita hakim yang ketangkep OTT KPK, uangnya ditaruh di mana? Uangnya ditaruh di balik tembok cash.
gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nggak ketahuan aliran dananya ya. Maksudnya pihak yang berwajib itu perlu kerja keras gitu untuk mengetahui aliran dana tadi. Tapi kalau kalau misalnya semua serba digital nih, Pak, itu pemerintah bisa mengetahui aliran dana uang yang nggak benar tadi ya, uang yang hasil money laundry lah, atau hasil korupsi, atau hasil tindak apa namanya pidana yang lain gitu ya. Itu kalau semuanya serba digital itu lebih mudah untuk ditelusuri, dilacak. Tuh, karena makanya PPATK kan memblok rekening-rekening walaupun akhirnya masyarakat yang nggak kenapa-napa juga kena ya. Itu tujuannya untuk melihat aliran-aliran dana dari uang yang beredar yang kan dari sumber yang benar gitu. Ya dari hasil korupsi terutama karena ada berita em, ya ada uang yang banyak yang beredar di Indonesia tapi tidak terlacak. Kemudian InsurTech, Open Banking, WealthTech, CapTech. WealthTech ini berarti teknologi finansial yang lebih fokusnya lebih ke peningkatan kekayaan ya. WealthTech kalau Open Banking kita tahu, kalau InsurTech berarti kaitannya sama asuransi, kalau CapTech berarti kaitannya sama modal, tadi kayak yang equity crowdfunding, terus EdTech itu berarti kaitannya sama edukasi. Ini area-area inovasi fintech. Tuh, misalnya kayak ruang guru itu kan sebenarnya inovasi juga tapi lebih di bidang edukasi. For the past 20 years, the finance sector that has spent the most on tech, more than defense, more than the IT sector itself. Ternyata selama 20 tahun terakhir ya, industri jasa keuangan itu justru lebih banyak spending ke teknologi dibanding sektor IT sendiri. Jadi kan ada sektor keuangan, ada sektor IT. Nah, sektor keuangan ini justru lebih banyak spending on teknologi more than sektor pertahanan ya, more than sektor IT, more than sektor other sektor lah gitu. Contohnya kayak si Goldman Sachs ini. Goldman Sachs ini perusahaan keuangan yang terkenal besar di Amerika. Dia mempekerjakan engineers lebih banyak daripada LinkedIn atau Twitter atau Facebook gitu. Terus ini yang tadi penjelasan saya yang fintech, fintech itu berarti aplikasi teknologi untuk jasa-jasa keuangan. Eh, Kemudian ada RegTech. RegTech ini berarti aplikasi teknologi untuk regulasi. Terus ada TechFin. Kalau TechFin ini aplikasi eh, teknik keuangan untuk pengolahan data. Kalau TechFin ini berarti untuk data-data keuangan. Oke, sudah jam 9.50. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ibu, saya mau izin bertanya. Iya, Untuk presentasi kan berarti dimulai di minggu depan ya, Bu? Nah, iya. itu untuk pengumpulannya, apakah semua kelompok dikumpulkan pada presentasi pertama atau pada saat waktu mereka presentasi aja gitu? Pada saat presentasi aja, nggak usah Oh, pas pertama. Tapi dikumpulin di G Drive ya, nanti kirim ke saya G Drive-nya. baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Mungkin Kalau cukup, nggak Bu. cukup, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Bukunya Bu Umi jangan lupa dicari, karena itu bahan untuk presentasi. Sementara untuk UTS, kamu bisa cari bahannya di internet. Cari aja di website fintechnya masing-masing. Pasti ada informasinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sama-sama.